Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Huda Kurniawan. Oke, dalam video ini saya akan bercerita tentang sejarah kereta api Indonesia, baik sebelum kemerdekaan ataupun sesudah kemerdekaan. Ikuti terus video saya. Dan saya ingatkan lagi sebelum itu, jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe serta komen bagi ada yang masukan-masukan dan kritikan untuk saya di kolom komentar ya. Oke, ikuti terus video-video saya dan jangan di skip. Oke, request video ini adalah request dari orang yang berkomentar pada video sebelumnya, yaitu Imam Syafi'i. Jadi gini, oke, sejarah perkeretaapian Indonesia dimulai pada 17 Juni 1864 ketika pembangunan jalur kereta api Semarang Vorstenlanden atau yang dikenal Solo Yogyakarta di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L. A. J. Baron Slot van de Bel. Pembangunan dilakukan oleh perusahaan swasta Netherlands Indie Sportweg Maskapi atau yang lebih singkatnya NISM, menggunakan lebar sepur sekitar 1435 mm ya guys ya. Sementara itu pada tanggal 8 April 1875 pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Stadspoorwegen atau disingkat SS dengan rute pertama yaitu meliputi Surabaya, Pasuruan ke Malang. Oke. Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta untuk membangun jalur kereta api seperti di tabel ini ya. Berikut ini adalah tabel dari ringkasan nama-nama perusahaan yang ada di perkeretaapian Indonesia, yaitu ada Netherlands Indie Sportweg Maskapi atau disingkat dengan nama NISM, ada Stadspoorwegen atau SS ya. Lalu ada yang ada di Semarang bernama Semarang Johanna Stoomtram Maskapi atau disingkat SJS. Ada juga di Semarang Cirebon Stoomtram Maskapi yang disingkat SJS, dan ini Suradjadul Suradjadul Stoomtram ya Maskapi yang disingkat SDS. Ostjava Stoomtram Maskapi yang disingkat OJS. Pasuruan Stoomtram Maskapi yang disingkat PS.SM. Ada juga di Kediri yang bernama Kediri Stoomtram Maskapi atau disingkat KSM ya.
masih di tahun 1864. Ada juga di Probolinggo Steam Tram Maskapi yang disingkat pb.sm. Dan nggak ketinggalan lagi di Mojokerto yang bernama Steam Tram Maskapi yang disingkat MSM. Dan juga ada di Malang yang bernama Malang Steam Tram Maskapi yang disingkat MS. Nah, ini adalah sejarah Madura. Jadi dulu Madura itu ada rel kereta api atau transportasi kereta api yang ada di Pulau Madura, dan nama perusahaan pada waktu itu adalah Madura Steam Tram Maskapi atau disingkat dengan MAD.SM. Dan yang terakhir adalah Delhi Sportway Maskapi yang disingkat DSM. Dan ini nama-nama pada tahun terakhir, tahun 1942. Oke, dan terakhir sesudah kedudukan Belanda yang diambil oleh Jepang dan nama perusahaan pada waktu itu ya, sesudah kedudukan tentara Belanda berteguk lutut di hadapan tentara Jepang, membuat nama perusahaan kereta api itu bernama Rikyu Shokyoku, dan dari tahun 1942 sampai tahun 1945 ya. Jadi itu sebelum kemerdekaan Indonesia ya, sejarahnya ya. Oke. Selama penguasaan Jepang, operasional kereta hanya diutamakan untuk kepentingan perang, tetapi Jepang juga melakukan pembangunan yakni lintas Saketibaya dan Muaro Pekanbaru untuk kepentingan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka ya. Namun Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api yang ada di sana guys ya. Setelah itu, beberapa hari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dilakukan pengambilan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang, termasuk pada tanggal 28 September 1945 juga dilakukan pengambilan kantor pusat kereta api Bandung yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Oke. Namun saat Belanda kembali ke Indonesia pada tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkereta apian di Indonesia yang bernama Stadspoorwegen atau Verenigd Spoorwegbedrijf atau disingkat SF atau VS, gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta kecuali DSM ya. Oke. Berdasarkan perjanjian damai konferensi meja bundar atau disingkat KMB pada bulan Desember 1949 dilaksanakan pengambil alihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda guys. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SS atau VS menjadi
jawatan kereta api atau disingkat dengan nama DKA pada tahun 1950. Oke. Pada tanggal 25 Mei 1950, DKA akhirnya berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau yang disingkat PNKA. Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang wahana daya lambang wahana daya Pertiwi yang mencerminkan transformasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa dan tanah air. Oke. Selanjutnya, pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau yang lebih disingkat PJKA tahun 1971 dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan. PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau yang disingkat Perumka pada tahun 1991. Oke. Perumka berubah menjadi perseroan terbatas PT Kereta Api Persero pada tahun 1998. Pada 2011 silam, nama perusahaan PT Kereta Api Persero berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero dengan meluncurkan logo baru, guys. Ya. Oke, itu sejarah singkat dari saya dan cerita-cerita yang belum saya ceritakan. Tolong tulis di kolom komentar ya, atau masukan-masukan dan kritikan untuk saya. Oke, gitu aja. Saksikan video-video selanjutnya. Tapi sebelum itu, sebelum saya pamit, saya ingatkan jangan lupa kalau suka video ini tolong di like ya. Oke, kalau lebih berkenan lagi silahkan subscribe di channel Budha Kurniawan, dan ya itu sih komen saya untuk masukan-masukan untuk channel saya agar channel saya menjadi channel yang lebih bermanfaat dan bisa berkembang. Terima kasih. Saya Budha Kurniawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.